Keberadaan Pulau Lombok yang hampir berdekatan dengan benua Australia yang beriklim subtropis menjadikan Pulau Lombok juga seringkali mengalami anomali cuaca. Tidak jarang pembagian musim hujan dan musim kemarau di daerah ini pun berbeda-beda hampir tiap wilayahnya. Bagi masyarakat di wilayah Lombok Utara, ketika musim hujan tidak kunjung tiba dan beberapa areal perkebunan tidak dapat ditanami sayur, masyarakat pun harus mengasah otak untuk beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Salah satunya keluarga Pak Saharman ini. Pak, cari apa Pak? Cari kaktus untuk sayur. Kaktus buat sayur? Iya ya. Boleh saya bantu Pak? Boleh. Yuk. Kaktus sebenarnya termasuk ke dalam golongan tanaman atau tumbuhan sukulen di mana mampu menyimpan persediaan air di bagian batangnya. Batang tumbuhan ini mampu menampung volume air yang besar dan memiliki lapisan lilin serta bentuk yang cukup bervariasi berdasarkan jenisnya. Sementara pada bagian daun kaktus membentuk duri-duri tajam yang tumbuh hampir menyeluruh di bagian batang. Duri-duri ini berfungsi sebagai alat proteksi dari hewan herbivora ketika kaktus merupakan salah satu tumbuhan sumber air di daerah gurun. Dari beragam varietas kaktus, beberapa di antaranya memang dapat dikonsumsi. Khusus kali ini, aku bersama warga di sini mengumpulkan batang muda dari kaktus jenis Opuntia untuk dijadikan bahan olahan makanan. Kaktus Opuntia oleh masyarakat Lombok Utara seringkali dikenal dengan istilah tebing angin, yang berarti penahan angin. Kaktus ini seringkali ditanam oleh warga sekitar untuk difungsikan sebagai tumbuhan pembatas wilayah antara lahan kebun yang satu dengan kebun yang lain. Namun kali ini, aku bersama warga di sini hanya mengambil batang mudanya yang berwarna hijau terang serta belum begitu sempurna durinya untuk dijadikan olahan. Setelah bagian durinya terbuang, batang kaktus pun dipotong memanjang atau dicincang agar mudah untuk diolah bersama dengan bahan lainnya ketika dimasak nanti. Batang kaktus yang telah diiris memanjang ini pun harus dicuci terlebih dahulu guna menghilangkan kotoran atau hewan-hewan kecil seperti serangga yang mungkin masih melekat pada lapisan luarnya. Pada bagian dalam batang kaktus terkandung cairan yang berbentuk serupa lendir atau getah yang cukup banyak layaknya aloe vera atau lidah buaya. Karenanya, dalam proses pencucian kaktus ini sebaiknya cukup singkat agar kandungan gizi serta nutrisi yang terkandung dalam getahnya ini tidak terbuang. Dalam proses pengolahan suatu sajian masakan maupun olahan makanan, bumbu memang selalu menjadi kunci yang membentuk karakter serta cita rasa suatu olahan masakan tersebut. Sementara aku menyiapkan batang kaktus dan juga tungku api yang merupakan salah satu tempat di mana sebuah keajaiban terakhir, yaitu sajian masakan, Ibu Nur pun mengolah beberapa bahan seperti buah nanas muda yang akan menjadi salah satu campurannya, serta racikan bumbu sederhana yang terdiri dari bawang putih, cabai, merica, jintan, dan tentunya garam sebagai penyedapnya dengan dihaluskan bersama. Sebagai tahap awal, racikan bumbu dapur yang sudah dihaluskan dan tercampur ini pun ditumis dengan sedikit minyak. Selanjutnya, beberapa bahan tambahan penguat cita rasa serta aroma seperti bawang bombay dan juga cabai pun ditambahkan dan ditumis bersama bumbu hingga sedikit lagi. Bila semua bahan bumbu telah berubah warna dan mengeluarkan aroma harum,
Batang kaktus pun yang telah dicincang boleh dimasukkan ke dalam kuali untuk ditumis bersama. Sebagai penambah cita rasa, buah nanas pun tak lupa ditambahkan dengan diberikan tambahan sedikit garam agar lebih gurih, dan juga ikan teri agar menambah komposisi nilai gizi atau nutrisi. Cita rasa masakan tumis dari kaktus ini selain nikmat juga syarat akan manfaat. Batang kaktus centong yang memiliki cita rasa cenderung asam dan segar ini kaya akan kandungan nutrisi. Selain itu, dalam kaktus centong ini juga mengandung asam amino, kalsium, magnesium, vitamin E, dan juga beta karotin yang tentunya memiliki fungsi baik bila dikonsumsi oleh tubuh. Sehingga potensi pemanfaatan kaktus centong cukuplah besar. Salah satunya dengan diolah menjadi masakan tumis kaktus seperti ini.